Perlu juga saya luruskan sebelum saya baca ayatnya. Dulu waktu saya masih SD, saya masih ingat tuh teman-teman saya di kelas pernah bilang, waktu masih di Makassar dulu, sempat ada yang bilang, kalau baca surah jin itu, nanti jinnya hadir, gitu kan. Saya masih ingat tuh, gitu kan. Setelah saya pelajari di Madinah ini dari mana ini, di Karang-Karang, gitu kan. Tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan, berarti kalau dianggap di Indonesia itu ada pemahaman gitu, dengan baca surah jin bisa panggil jin. Siapa yang bilang? Kebetulan namanya surah jin, karena menceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan dakwah Nabi SAW. Tidak ada hubungannya. Jin biar tidak baca ini tetap ada di sebelah anda, gitu kan. Dia hidup berkisar kita sama, seperti udara yang anda hirup, seperti buah yang anda makan, mereka juga ada hidup tapi berbeda, kan gitu. Makanannya beda, alamnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, beda memang, alam lain memang berbeda, nggak boleh diikut-ikutin. Kata Nabi, kata Allah SWT, a'udzu minasyaitonir rajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Anda nggak perlu jimat-jimat. Jin aja kagum sama Quran, kok anda kagum dengan jimat? Aneh sekali, gitu kan? Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa power, gitu kan? Memberi petunjuk, bisa menyentuh hati orang menangis, bisa menyentuh hati orang jadi takut, bisa menyentuh hati orang jadi senang. Luar biasa Al-Quran itu. Cuman tinggal mau nggak dijadikan sebagai petunjuk. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir, spontan. Jin punya hitungan waktu yang berbeda dan mereka khusus untuk mencari hidayah yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Ada banyak istidlalnya berhubungan dengan masalah ini, ada banyak bukti-buktinya. Di antaranya adalah kata Allah SWT tadi, pada saat mereka dengar Al-Quran itu cuma dibacain beberapa ayat ya, bukan semua Quran, beberapa ayat. Langsung yang memberi petunjuk pada yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Langsung, oh ini sudah benar, nggak mungkin salah. Langsung diikutin, nggak ragu, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surah Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat apa lagi yang kalian mau pungkiri? Maka kata Nabi SAW, golongan dari jin langsung berkata, tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah, dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi SAW kepada manusia, kalian tidak bicara. Jin langsung spontan takut kepada Allah Azza wa Jal, gitu kan. Lalu dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jin-jin ini memuji Allah Azza wa Jal, mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ayat keempat, dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis.
Jin-jin ini mengatakan wa kana yaqulu safihuna, dan dulu safihuna itu orang bodoh dari kami. Yaqulu 'alallahi syatata, dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Jadi dari ayat ini dibongkar, kata ulama tafsir, keyakinan orang Nasrani sekarang itu murni dari iblis. Bahwasanya ya Allah punya istri dan punya anak. Sebagian sekte Nasrani mengatakan tidak, bukan ayahnya Isa itu ya Allah, tapi tetap dia anak Tuhan. Bagaimana cara memahami ini? Kan tidak mungkin, tidak ketemu, tidak connect gitu. Maka ini kata di sini dibongkar oleh para jin, dulu yang nyebarin berita itu adalah iblis, dan itu orang bodoh dari kami. Jin yang berkata tentang iblis. Anehnya masih ada orang mau ikuti iblis, jin aja tolak dia gitu kan. Makanya nanti ada juga hadis yang menjelaskan tentang masalah hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu Dajjal keluar gitu kan. Itu sebelum dia keluar, kaum muslimin akan melakukan atau akan terjadi peperangan besar dengan orang Nasrani, namanya kata Nabi SAW Malhamah Kubra, peperangan besar antara muslim dengan Nasrani, besar-besaran, perang salib. Dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu mengangkat itu, bahwasanya nanti akan ada terjadi perang salib besar-besaran. Itu mereka tahu gitu kan. Orang Islam banyak tidak tahu itu, bahwasanya sebelum keluar Dajjal akan ada Malhamah Kubra, perang besar antara orang muslim sama orang Nasrani. Kisahnya saya sudah pernah sampaikan, saya ringkaskan kembali, bahwasanya Nabi SAW bersabda, itu nanti kalian akan berperang, kalian akan bersatu dengan Bani Ahmar, itu orang-orang Nasrani gitu kan, untuk memerangi satu kaum, tapi tidak tahu kaum ini siapa, tidak jelas buat kita siapa kaum ini. Lalu kalian akan memenangkan peperangan gitu kan. Ada sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah orang-orang komunis, mungkin ateis, pokoknya orang-orang yang kacau balau pemahamannya. Lalu bersatulah dunia untuk memerangi muslimin juga. Waktu semua pasukan sudah pulang ke negaranya masing-masing, termasuk ke Syam. Di Syam ini yang sekarang ada Syria, Damaskus ya, ibu kotanya. Dan juga ada negara-negara lain, ada Lebanon, ada Yordania, dan ada Palestina. 4 negara namanya Syam. Waktu pasukan muslimin kembali sana ada dengan pasukan Nasrani dari Syam, maka mereka mengibarkan, orang-orang Nasrani mengibarkan bendera salib sambil mengatakan kamilah yang memenangkan peperangan. Maka satu orang muslim mengatakan kami juga termasuk punya andil. Lalu ributlah, cekcok di antara mereka, mengatakan tidak, lalu kata Nabi SAW, lalu muslim itu pun dibunuh oleh kelompok Nasrani tadi. Dan Allah mengikram, menghormati orang muslim itu dengan memberikan syahadah atau mati syahid. Kemudian hari kedua berkumpullah sekelompok pasukan Islam yang juga bertekad untuk memerangi atau berlawan pasukan Nasrani tadi, lalu Allah ikram mereka, dihormati lagi dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu, sampai hari keempat baru bersatulah seluruh umat Islam dari seluruh dunia, dan kalian akan berkumpul di Syam, lalu terjadilah peperangan besar-besaran tadi. Itu nanti kaum Nasrani akan dipimpin dengan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan bisa 80 negara bersatu, perang besar-besaran seluruh dunia. Dan kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini ya kata ulama hadis bukan mustahil sekarang Vatikan atau tempat-tempat markasnya Nasrani. Sampai ke sana, begitu sampai ke sana, gitu kan? Kata Nabi SAW, ini hadis sudah dibongkar sama kita sebenarnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, nanti iblis sudah ketakutan karena sudah sampai ke markas Nasrani. Keyakinan yang dia sebarkan Isa anak Tuhan akan hancur. Itu kan keyakinan dia. Dan dia sangat senang sekarang karena ada miliaran orang yang mengikuti keyakinan dia. Kan orang Nasrani sekarang hampir 2 miliar jumlahnya, gitu kan? Itu semua mengikuti pemahamannya dia yang salah, bisa masuk neraka gara-gara itu. Dia sudah terancam, maka lalu iblis menjelma menjadi manusia dan berkata kepada kaum muslimin, pulanglah ke rumah kalian karena Dajjal sudah keluar. Pada saat itu seluruh umat Islam sudah faham. Dajjal kalau keluar, Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal keluar di satu lokasi, carilah tempat lain. Carilah tempat lain. Larilah, selamatkan. Dan jangan seseorang di antara kalian berkata, iman saya kuat, saya akan lawan. Gak bisa. Maka bisa saja dia jadi pengikutnya, kata Nabi SAW. Gitu kan? Jadi kita disuruh menghindar. Tapi kalau kalian bertemu dengan Dajjal di satu tempat, maka kokohlah dengan iman kalian. Gitu kan? Banyak tuturan Nabi SAW, orang mukmin akan melihat di kepalanya dahinya tertulis kafara, kufur. Lalu Dajjal adalah Tuhan kalian tidak buta, dan Dajjal buta mata kanannya. Jadi karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan, gitu kan? Lalu kalau kalian bertemu dengan Dajjal, di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian sedang ditangkap oleh dia untuk dihukum, maka pilihlah yang di tangan kanannya api, karena itu adalah angin yang dingin.
Pejamkan mata kalian, baca bismillah, kemudian biarkan dimasukkan ke dalam apinya Dajjal. Itu adalah air yang dingin. Dajjal memiliki ya gunung-gunung makanan yang banyak dia bawa, gitu kan? Yang banyak dia bawa, dan setiap wilayah yang dia lewatin kalau tidak beriman dia Tuhan akan jadi miskin. Kebunannya akan gugur, akan rusak, peternakannya akan mati, akan rusak, dan yang beriman pada dia akan subur semua. Fitnah, gitu kan? Fitnah akan terjadi. Tapi jadi inti bahasan kita adalah pada saat iblis menjelma menjadi manusia mengingatkan dari pasukan muslimin bahwasanya Dajjal sudah keluar di rumah-rumah kalian, gitu kan? Karena dia tidak mau pemahaman ini ya terbatalkan sampai situ. Maka pada saat pasukan muslimin pulang ke rumah masing-masing, ternyata Dajjal belum keluar. Dan pada saat itulah kata Nabi SAW, Dajjal malah keluar. Dajjal malah keluar. Baik, ayat kelima, dan sesungguhnya kami mengira, ya, kata jin-jin ini, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan kepada Allah perkataan yang dusta. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah, jadi jin-jin ini mereka masih polos, mereka nggak tahu. Jadi pada saat iblis mengatakan Allah itu punya anak, punya istri, gitu kan? Seperti perkataan yang tersebar di Nasrani, banyak jin-jin tahu, oh iya mungkin ya, mungkin karena iblis lebih tahu, mereka jadi ikut. Maka yang terjadi jin-jin ini mengatakan, dan sungguhnya kami mengira, kami nggak sangka kalau iblis berani bohong dengan Allah, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Ternyata masih ada yang bohong dusta pada Allah gitu. Ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sebagian sebab turunnya ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab dulu, tradisinya mereka, tradisi orang-orang kafir Quraisy itu mereka kalau lagi dalam perjalanan, kemudian nginap di sebuah tempat, kalau dulu kan lembah ya, di padang pasir lembah, itu tidak ada angin, tidak ada apa nih, tiba-tiba saja pimpinan mereka, setiap kali singgah di satu tempat, keluarin makanannya setengah, lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah, dia bilang, wahai penjaga lembah, gitu kan, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Apa yang terjadi? Maka kata Allah SWT, fazaduhum rahaqa, jin-jin yang ada di situ tambah sombong. Nah ini kesempatan nih, makin disesatin, makin dibuat takut-takut. Makanya saya bilang itu hari, jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta semuanya, nggak perlu takut. Manusia sebesar apapun raksasa depan anda, sekuat apapun dia, kalau dia zalim, dia salah, anda sama Allah, walaupun anda kecil, anda akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah punya cara itu. Makanya Allah SWT buktikan pada saat Daud ya, itu sedang berperang melawan Jalut, mati Jalut besar, berapa kali lipat lebih besar daripada badannya Daud alaihissalam, tapi mati di tangannya Daud alaihissalam. Itu kan Allah SWT buktikan itu. Lalu dikatakan di sini, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ketujuhnya, dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah tidak akan mengutus lagi seorang rasul. Ayat ke-8, dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit. Ini yang saya katakan tadi, susun-susun tuh, mau dengar gitu kan. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. 9, dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang sampai mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi, atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Jadi sudah nggak ada lagi informasi, sudah nggak bisa tahu, tinggal sesuai dengan takdirnya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk malaikat-malaikat ada yang di langit itu nggak tahu lusa terjadi apa. Allah instruksikan per hari, mereka tidak tahu sama sekali. Apalagi ada manusia yang mengaku tahu gaib, itu luar biasa. Dan ulama sudah sepakat mengatakan semua orang yang kerja sama jin itu bisa 1 benar 1000 salah. Kadang-kadang begitu, seperti orang main judi kan, 1 kali dapat, biarpun 1000 kali dia kalah, tetap dia ingat yang 1 itu. Setan hiasi, yang dia dapat untung 10 juta, dia lupa yang dia keluarin 1 miliar gitu kan. Setan hiasi itu, kebodohan gitu kan. Sekali dia sholat tahajud pernah, lalu dia pegang terus, dia lupa 1 tahun sudah nggak sholat tahajud, bangga dengan itu. Ya kadang-kadang godaan setan begitu ya. Saya kadang-kadang temuin di pengajian, saya sampaikan, jangan sampai kalau mau iman kita bertambah itu nyari orang yang lebih buruk. Misal contoh, kenapa anda nggak sholat? Saya masih mending Ustaz, karena saya masih sholat asar. Ada teman saya nggak sholat sama sekali.
Patokannya orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia merasa dirinya lebih baik. Itu setan hias itu. Mestinya kan, oh iya saya belum sholat, saya masih baru asar. Mestinya saya seperti teman saya yang 5 waktu sholat. Ya mestinya gitu. Setan buat kita bangga dengan amal kita itu. Orang pergi haji, oh saya juga sudah pernah haji. Salah, ya Allah saya juga pengen haji seperti mereka lagi. Itu yang benar. Harus melangkah lebih maju, bukan malah mundur ke belakang gitu kan. Itu termasuk godaan setan yang harus hati-hati. Lalu poin atau ayat ke-11, dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang saleh. Ini adalah jin-jin muslim tadi, jin mukmin yang tidak akan kerja sama manusia. Dan ada pula yang tidak demikian halnya, fasik ya, dan kafir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia sampai situ. Jangan lagi dalami alam jin, nggak perlu. Bagaimana mereka menikah, mereka tinggal di mana, seperti apa kehidupannya, nggak perlu kita dalamin itu. Cukup kita tahu ada makhluk namanya jin, seperti selesai. Ada makhluk namanya manusia, namanya malaikat, udah selesai. Kalau ada informasi sampai kepada kita, kita imanin. Kalau tidak ada jangan dikorek-korek, nggak perlu. Karena Anda sendiri butuh program saat harian yang sangat padat. Ya kan gitu. Saya pernah bahasakan, masih ingat kan? Kalau bangun subuh ada bangun, kita harus baca doa. Bangun tidur. Kemudian sholat Fajr, sunatul fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuh lagi, ini antara azan dan iqamah ya. Kemudian sholat subuhnya. Habis sholat subuh tidak ada ba'diyah tapi ada zikir pagi. Istirahat sebentar, duha. Sebentar lagi istirahat, duhur. Qabliyah duhur, duhurnya ba'diyah duhur. Istirahat sebentar, asar. Qabliyah asar, asar dengan zikir sore, tidak ada ba'diyah asar. Sebentar istirahat, maghrib. Qabliyah maghrib, maghribnya ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar, isya. Qabliyah isya, isya ba'diyah isya. Sebentar istirahat, tahajud dan sholat witir. Ada waktu main-main nggak? Udah nggak ada. Sekali kita lalai itu bablas hilang tuh, kan gitu. Anda kalau tadi malam nggak sholat tahajud, biar nangis darah nggak bakal kembali, kan gitu. Nggak mungkin bisa terulang itu. Makanya setan mau keluarin kita dari program, nggak bisa. Saya sendiri sudah repot gitu kan. Anda coba yang perhatikan yang sudah biasa jaga zikir pagi sore, pernah nggak rutin nggak pernah ketinggalan? Nggak bisa. Kita masih kadang-kadang lewat kebablasan. Setan bisikin tuh sebentar di jalanan bisa, sebentar di sini bisa, supaya kita lalai, gitu kan? Tinggalin. Apalagi yang tidak pernah zikir sama sekali. Itu bagaimana caranya? Program Anda sudah padat dari Allah. Jangan sibukkan diri lagi dengan alam jin dan alam-alam yang lain, gitu kan? Sudah selesai. Kita akan dihisab oleh Allah. Nomor 12 ayat 12, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Perhatikan, ayat ini luar biasa. Para jin berkata, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, di muka bumi, dan kami tidak bisa lari darinya. Hanya dengan bacain ayat Quran, jinnya bisa mati tuh kalau lagi di ruqyah. Kepanasan teriak-teriak jinnya, gitu kan? Saya berapa kali ruqyah orang teriak-teriak, padahal yang kita baca cuma ayat gitu. Kita nggak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla membakar dia. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau dibacain terus ayat bisa mati dia kebakaran, kepanasan. Makanya dia kesakitan gitu kan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah bukan kepada jin. Allah yang Maha Kuasa. Ayat 13, dan sungguhnya kami tak kala mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya spontan. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak akan takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa juga kesalahan. Ayat 14, dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada orang-orang pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka sungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Ayat 15, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Ayat ke-16, dan bahwasanya bila mereka berada pada jalan yang lurus tersebut, agama Islam, mentaati apa yang diajarkan Nabi SAW, benar-benar kata Allah, kami akan memberi mereka air minum yang segar dan rezeki yang banyak. Kata di sini air minum yang segar, kata para ulama tafsir, di dunia dan di akhirat akan minum dari sungai yang ada di surga. Ayat 17, dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi. Akan ada cobaan-cobaan yang datang untuk meningkatkan kualitas iman kita, gitu kan? Karena cobaan kalau datang akan Allah menyuruh, kalau Allah sedang menguji anda pada satu cobaan, berarti Allah mau anda dobrak, keluar, cari jalan keluar dari masalah itu. Jangan malah bilang, ya Allah, Allah uji saya diam aja di rumah, enggak. Tiba-tiba ban motornya pecah, tantangan tuh, apa yang saya harus kerjain? Cari tambalan ban. Alhamdulillah, mungkin Allah memang ingin mengampuni dosa saya dengan ini. Mungkin sudah ajalnya ban saya, sudah, gitu kan.
Jadi nggak ada masalah. Karena saya sudah katakan tuh hari semua punya ajal. Semua punya batas waktu, bukan cuma kita mati. Ya, baju, piring yang pecah, apa saja. Semua itu punya ajal. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat seorang pembantu sahabat memecahkan piring, lalu dia marah-marah, kata Nabi SAW, jangan kamu marah dengan pembantumu karena piring itu punya ajal sebagaimana kalian punya ajal. Kalau nggak pecah di tanganmu akan pecah, kalau nggak pecah di tangannya akan pecah di tanganmu. Selesai. Maka harus ditahu itu, semua ada batas-batasnya. Kemudian ayat 17-nya, dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi, akan diuji oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang berpaling dari Tuhannya pada saat cobaan sedang datang, malah dia tidak kembali kepada Allah SWT, niscaya akan kami masukkan ke dalam azab yang berat. Karena sungguhnya cobaan itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT. Ayat ke-18 yang terakhir, dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah selain Allah di dalamnya. Nggak boleh ada kuburan, nggak boleh ada macam-macam. Setelah kejadian tersebut, maka jin beriman. Jin dari Nusaybin spontan beriman pada Nabi SAW. Dan anehnya yang terjadi, perhatikannya, ini langkah yang luar biasa dari para jin, kadang-kadang mendahului manusia dari poin ini. Mereka pulang lalu mendakwai kaumnya, langsung menjadi da'i, dakwai apa yang mereka sudah dapatkan. Dan Allah SWT menceritakan itu dalam surah Al-Ahqaq urutan 46 ayat 29 sampai ayat 31. Al-Ahqaq 46 urutannya ayat 29 sampai ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ini salah satu ayat yang dibaca kalau sedang ruqyah. Ini salah satu ayat-ayat ruqyah yang dibaca untuk mengusir jin atau sihir. Ayat ini kata Allah SWT dalam Al-Ahqaq ya, ayat 29, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Allah lah yang membuat mereka datang. Dan tak kala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, mereka berkata, dengarlah dengan penuh perhatian. Semua disuruh dengar, mereka sepakat itu. Setelah mendengar bacaan hai Muhammad, mereka pun kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan, langsung berdakwah, menyampaikan itu. Ayat ke-30 mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menuntun ke kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat 31, hai kaum kami, terimalah seruhan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Seruhan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dikatakan qala Rasulullah SAW, selesai, kan gitu. Patuh. Itu tuntunan dari Allah SWT. Niscaya apa manfaatnya? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari siksaan yang pedih karena kekufuran. Kejadian di atas tidak berpengaruh pada orang Quraisy, karena orang Quraisy nggak tahu apa-apa nih. Tadinya kan Nabi SAW sudah sedih nih, di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Artinya manusia sudah tidak ada. Kata para ulama sirah, Allah ingin menghibur Nabi SAW. Manusia nggak mau terima kau, tinggalin manusia. Ini saya utus lagi yang lain, jin datang kepada kamu, gitu kan. Lebih banyak kelompok yang lain, gitu kan. Kejadian di atas tidak berpengaruh pada orang Quraisy karena mereka tidak beriman dan kebenaran terus bersaing dengan kebatilan tentu. Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan sahabatnya bagi yang mau hijrah ke negeri Habasyah, silahkan, atau ke Afrika dengan menyeberangi Laut Merah, karena di sana terdapat raja yang adil dan tidak ada kezaliman pada pemerintahannya. Ia adalah raja yang berjulukan Najasyi. Najasyi ini julukan bagi raja-raja Ethiopia pada saat itu, termasuk kerajaan Nasrani yang besar di sana gitu. Yang nantinya Najasyi ini akan masuk Islam di tangan seorang sahabat yang mulia adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang tokoh sahabat yang luar biasa, saudara kandungnya Ali radhiyallahu anhu yang mati syahid di perang Mu'tah melawan Romawi nanti. Walaupun Najasyi beragama Nasrani, tapi Nabi SAW sangat tahu berita dari wahyu bahwasanya orang ini adalah orang yang mengikuti Injil. Dan dia memang belum pernah dengar, Nabi Muhammad SAW belum dengar, tapi Nabi tahu dengan dari wahyu, orang ini kalau tahu Muhammad SAW diutus dia akan beriman.
Itulah Najasyi. Karena memang dia seorang pendeta dan seorang raja pada saat itu, dan dia sangat tahu bahwasanya akan keluar nabi terakhir nanti. Sebagaimana kita tahu nanti kalau ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, nanti dia akan masuk Islam. Keadilan Najasyi yang membuat Rasulullah SAW selalu dengan wahyu ilahiyah memilih Habasyah. Ya, tentu sesuai dengan tuntunan wahyu ilahiyah, memilih Habasyah atau Ethiopia untuk pengamanan Islam dan penganutnya yang telah terzalimi di Mekah. Padahal itu jauh ya, dia harus menyeberangi Laut Merah. Anda lihat di peta itu, Mekah di sini lewat Laut Merah itu baru turun ke Afrika gitu kan. Laut Merah lah ini yang tempatnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Mesir ada di atas, Mesir itu masuk di Afrika. Di bawahnya berentetan sampai ke Ethiopia gitu. Ethiopia ini dulu kerajaan besar. Para sahabat setelah tiba di Habasyah, mereka dapat sambutan yang baik dari Najasyi sebagai tamu, tetapi tanpa menanyakan agama mereka. Dan Nabi SAW juga waktu itu tidak menganjurkan sahabat untuk langsung spontan mendakwai Najasyi. Najasyi lalu menyambut karena mereka minta tolong, maka dibantu dan akhirnya para sahabat bisa beribadah dengan baik di sana. Pemerintahan yang adil dan jujur akan terpuji walaupun ia bukan Muslim. Dan ini sebuah pelajaran besar dari keadaan Najasyi. Terlebih lagi bila ia seorang muslim yang patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya heran dengan banyak pemimpin muslim sekarang. Allahu alam ya, bukan saya menilai negatif semuanya, tidak, mungkin ada positif, tapi kenapa mereka pada saat mereka menjadi seorang pemimpin muslim tidak menunjukkan Islam itu? Kenapa mereka tidak perjuangkan Islam? Kenapa bukan malah syariat Islam yang ditonjolkan? Kenapa tidak buktikan saya seorang muslim? Aneh sekali gitu. Mereka bahkan sembunyi di belakang kedok keislamannya, takut nanti dikatakan teroris, takut dikatakan ini dan itu, isu-isu yang dilempar. Kenapa harus takut gitu kan? Anda sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, baru isu sudah ciut gitu kan. Gimana kalau dikasih pedang? Nanti kita pelajari di perang Uhud, Nabi SAW itu pernah di perang Uhud ingin motivasi sahabat, diambil pedang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Sahabat berdiri, Hamzah mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah tarik, nggak dikasih. Datang lagi sahabat yang kedua, Ali radhiyallahu anhu, saya ya Rasulullah, mau diambil. Nabi SAW tarik. Nabi bilang lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu satu orang lagi berdiri, ya, namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, berdiri, saya ya Rasulullah, mau ambil. Nabi SAW tarik. Nabi tanya lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Berdiri Mikdad radhiyallahu anhu, mengatakan, saya ya Rasulullah. Kebetulan 4 orang ini, Hamzah, Ali, ya, Zubair dengan Mikdad, ini satu orang dinilai kekuatannya sama dengan 1000 orang di medan perang. Luar biasa ini kekuatannya mereka ini. Jadi 4 orang ini ditolak oleh Nabi SAW. Sahabat semua pada bingung waktu itu. Kira-kira siapa yang Nabi mau kasih nih kalau 4 orang yang ditolak? Ini ahli perang gitu kan? Ini luar biasa, jenderal-jenderalnya pada saat itu. Lalu Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ada seorang sahabat namanya Syammah radhiyallahu anhu. Ini dikenal dengan Abu Dujana. Syammah bin Harith radhiyallahu anhu ini berdiri. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya? Nabi kan tadi tanya, siapa yang memberikan hak? Mau jawab dulu. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya? Kata Nabi SAW, engkau mengambil pedang ini dan engkau hantam ke musuhmu sampai bengkok. Langsung Abu Dujana mengatakan, saya Rasulullah ambil. Diambillah sama Abu Dujana gitu kan. Nabi SAW memotivasi mereka. Di saat kita sedang berperang, ada saatnya kita tegas. Pada saat kita tidak berperang, memang tidak. Ya, jangan ditarik ini bahwasanya kalau tidak lagi berperang, kita juga boleh ribut dengan tetangga, tidak. Kan gitu. Tapi kalau lagi berperang beda, tunjukkan ketegasan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Dujana ngambil kain warna merah ditaruh di dadanya sambil pegang pedang itu, lalu dia keliling-keliling di depan pasukan. Lalu kata Nabi SAW, jalan yang seperti ini Allah murkahi, kecuali di keadaan seperti ini. Maksudnya di medan perang. Kalau di dalam kota muslim jalan sombong itu nggak boleh, haram. Allah SWT larang. Itu sahabat berani menyambut gitu loh pada saat diberikan seperti ini. Kita sekarang baru dengan isu sedikit teroris sudah kendor, nggak berani. Ada yang jilbabnya tiba-tiba berubah dari besar jadi kecil. Bapak-bapak pakai baju koko ganti jadi pakai kemeja sama dasi. Kenapa? Baru isu kan gitu. Kalau Anda dibunuh juga di jalan Allah itu Anda mati syahid dan orang tua pasti mati juga semua, gitu kan? Kenapa harus takut gitu? Baik. Jadi pemerintahan itu semestinya harusnya kalau ada pemerintah muslim mestinya ya mereka menunggangi itu untuk menjadi kebaikan, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah. Dengan kesempatan ini kita berdoa kepada Allah untuk memberikan hidayah para pemimpin muslim, terutama pemimpin negara kita ini, agar mereka bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka patuh dan bangga menjadi seorang muslim.
Pada saat itu, waktu banyak sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah, sudah mereka disambut oleh Najasyi di sana, Quraisy menjadi khawatir waktu itu dengan hijrah ini. Karena bisa saja orang Islam tiba-tiba susun kekuatan di Habasyah dan menyerang kota Mekah pada saat itu. Oleh karena itu Quraisy mengutus 2 orang untuk menemui Najasyi agar muslimin kembali ke Mekah. Kedua utusan ini terkenal sekali, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Nanti 2 orang ini juga masuk Islam, gitu kan? Tapi sebelum mereka masuk Islam, Amr bin As ini terkenal, jenderalnya Umar bin Khattab nanti yang menembus kota Mesir dan Afrika itu adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, gitu kan? Tapi ini belum masuk Islam. Justru Quraisy utus kedua ini karena cerdasnya akal mereka. Tujuannya ke sana untuk menarik kembali sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke sana untuk kembali ke Mekah, untuk disiksa lagi gitu. Mereka punya tugas mengembalikan muslimin ke Mekah dengan alasan muslimin adalah kaum mereka dan sedang melarikan diri. Quraisy telah mempersiapkan pertemuan dengan Najasyi dengan berbagai macam hadiah, terutama pakaian yang terbuat dari kulit yang dibeli dari negeri Yaman yang sangat digemari oleh Najasyi dan juga penduduk Habasyah. Quraisy membeli pakaian kulit tersebut dari negeri Syam dan dari Yaman, karena pada saat itu di negeri Syam yang termasuk dan Yaman yang terbaik. Makanya kalau anda baca ayat Al-Quran di ila fi Quraisy ila fim rihlatash syita'i was-saif, gitu kan, ya, kisah tentang Quraisy pada saat mereka mengadakan perjalanan musim dingin dan musim panas, kata ulama tafsir, ke Yaman dan ke negeri Syam, karena 2 negara ini yang mereka jadikan sebagai tempat untuk transaksi bisnis. Setelah Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As tiba di Habasyah, maka Amr dengan kelihayannya tidak langsung menemui Najasyi, tapi mereka memilih untuk menemui para pendeta yang punya pengaruh besar pada Najasyi juga masyarakat Habasyah, karena dalam Nasrani para pendeta yang punya pengaruh dan pengambilan keputusan yang besar. Lalu Najasyi kebetulan juga pada itu seorang raja dan pendeta. Setelah bertemu dengan para pendeta yang dikenal dengan buku-buku sejarah atau bahasa Afrika waktu itu Batrikah, ya, dan menghadiahkan pada mereka pakaian kulit tadi yang istimewa dari negeri Syam, Amru menjelaskan masuk kedatangan mereka dan niat untuk memulangkan muslimin kepada mereka karena mereka adalah kaum yang melarikan diri. Para pendeta sangat senang dengan hadiah tersebut dan mereka pendeta nyutui, setuju saja karena memang tidak ada maslahat bagi pendeta. Untuk apa mereka di sini, biar suruh pulang aja. Setelah pertemuan tersebut, mereka semua sepakat menemui Najasyi. Kata-kata pendeta-pendeta ini, baik kalau gitu, tapi kami harus lapor pada raja dulu. Saat menceritakan berita kepada Najasyi, anehnya ya, dan dikagetkan, Amr bin As tadi pikir pasti sudah bisa dibawa pulang karena semua pendeta setuju. Najasyi tiba-tiba nolak dengan keras dan berkata, saya tidak akan menyerahkan muslimin sebelum saya dengar dari mereka juga. Jadi selama ini belum pernah dengar nih, belum pernah tahu siapa muslim itu, apa agamanya. Pokoknya cuma minta perlindungan, ada surat Nabi SAW, ini orang-orang saya bisa diberikan naungan nggak? Bisa, karena kami dengar keadilan anda, dinaungi gitu kan. Bagaimana tidak, sementara mereka telah memilih saya dari semua raja-raja yang ada di muka bumi ini karena menganggap saya adil. Karena kalian menuduh bahwa saya muslimin lari dari kalian seakan-akan mereka telah melakukan kejahatan besar. Maka saya pun akan mendengarkan dari mereka tentang itu atau tentang kalian. Benar nggak gitu? Di sini kata para ulama sejarah terlihat dengan sangat jelas keadilan Najasyi yang memang dia tidak langsung spontanitas kasih dan selesai. Karena dikasih hadiah langsung main suruh tangkap saja gitu kan. Seperti banyak sekarang pemimpin begitu kan. Dikasih hadiah selesai gitu kan. Atau pimpinan-pimpinan instansi yang sangat murah imannya dibeli dengan sebuah kunci mobil, sebuah bidang tanah atau uang ditransfer ke deposit banknya, kemudian tiba-tiba langsung memperjualkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kendor sekali ya, memperjualkan akhiratnya untuk dunianya gitu. Najasyi dengan keadilannya tidak gitu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya sebelum sahabat berangkat, sungguh di Habasyah, di Ethiopia terdapat raja yang tidak terzalimi siapapun dalam pemerintahannya. Maka Rasulullah SAW sangat menginginkan waktu itu Rasulullah SAW sangat mengingatkan tentang keadilan dalam Islam, sebagaimana sabda beliau, bila datang kepadamu seseorang yang matanya buta sebelah, maka jangan kamu membenarkannya sebelum engkau melihat siapa yang sedang dia tuduh. Mungkin yang dituduh dua-dua matanya sudah buta. Di sini keadilan artinya bahwa ada yang ngeluh sama kita, saya dipukul sama ini, saya di ini, jangan langsung iyakan dulu. Baik, mana orang yang kamu tuduh? Ini dipanggil, lihat dulu. Kata Nabi SAW, mungkin ini matanya buta satu, itu sudah 2 matanya buta. Jadi nggak boleh kita sembarangan, disuruh adil dalam Islam sampai seperti itu. Berbeda dengan sebagian pemimpin sekarang, saya katakan, yang jauh dari keadilan murni. Hanya dengan sedikit laporan saja ia langsung mengambil keputusan tanpa memastikan mana yang benar dan mana yang salah.
terlebih lagi dengan sogokan yang diharamkan oleh Nabi SAW dengan urusan dunia yang sebentar. Najasyi lalu memanggil kaum muslimin waktu itu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Kebetulan dia adalah misanan Nabi Muhammad SAW dan saudara kandung Ali radhiyallahu anhu. Salah satu dari pemuka sahabat tentunya. Amr bin As tadinya, ya, utusan Quraisy, berharap agar muslimin langsung saja dipulangkan, tidak usah pakai ditanya, gitu kan. Tapi Najasyi menolak dan bersikeras ingin mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin. Kenapa kok kaum kalian ini mengusir kalian, sekarang datang lagi mau mengambil dengan cara paksa? Ada apa? Gitu. Saat tiba di hadapan Najasyi dan terjadilah pertemuan yang dihadiri oleh kedua utusan Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi dengan Amr bin As, dengan Ja'far bin Abi Talib dari utusan sahabat. Kedua orang ini tadi orang Quraisy, Amr bin As dengan Abdullah bin Rabi'ah, melaporkan bahwasanya keburukan tentang kata Najasyi. Kedua orang ini, ya, Abdullah bin Rabi'ah dengan Amr bin As, menceritakan tentang keburukan kalian nih, kaum muslimin. Sekarang saya mau dengar dari kamu Ja'far. Siapa kalian ini dan apa keyakinan kalian gitu? Dan kenapa masyarakat kalian mengusir kalian dari Mekah, lalu sekarang mau ngambil kalian dengan paksa lagi kembali ke sana? Kata Ja'far. Lalu Ja'far pun bicara dengan penuh kejujuran sebagai seorang muslim. Dan ini perlu sekali, jujur itu akan membuka pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, lazimilah, peganglah kejujuran itu, walaupun di depan mata kalian lihat kehancuran. Dan jauhilah bohong, walaupun depan mata kalian lihat keberhasilan. Islam itu memang seperti itu. Harus yakin kepada Allah SWT. Allah akan nanti berikan jalan keluar. Lalu kata Ja'far radhiyallahu anhu, kami dahulu kaum yang menyembah berhala, memakan bangkai, bermaksiat, memutus silaturahim, dan kami saling berperang dan membunuh. Lalu kami diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus seorang nabi pada kami dari golongan kami, dan seseorang yang sangat mulia garis keturunannya dan terhormat di kaumnya. Nabi kami mendakwakan pada kami agar menjaga hubungan silaturahim, meninggalkan maksiat dan kekejian. Lalu Ja'far menjelaskan Islam, ya, secara jelas-jelasnya, panjang lebar. Islam itu begini, Islam itu begini, tapi belum menyinggung masalah Nasrani, ya. Khusus bicara tentang masalah hukum Islam saja, menyembah Allah satu, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana perintah-perintah dalam Islam, gitu kan. Najasyi lalu heran atau dengar keterangan itu, lalu bertanya kepada Ja'far, apakah engkau mempunyai ayat-ayat yang dibawa oleh orang tersebut yang mengaku Nabi itu? Kata Ja'far, iya. Lalu Ja'far membaca, Ja'far pintar, ya. Ja'far radhiyallahu anhu, karena tahu Najasyi ini orang Nasrani, dia pilih ayat-ayat yang berhubungan dengan Nasrani. Yang dia baca adalah surah Maryam. Yang dibaca adalah surah Maryam. Dan ini kalau orang Nasrani baca surah Maryam ini dengan betul-betul hati yang ingin cari kebenaran, langsung dapat hidayah insya Allah. Karena ini menjelaskan bagaimana prosesi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, gitu kan? Membantah semua pemahaman mereka, gitu kan? Bagaimana kisah disebutkan Zakaria ada, Yahya ada, kisah disebutkan. Maka kita akan bacakan surah Maryam urutan 19 ayat 1 sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibari 'itiya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ini 15 ayat. Ini baru saya yang baca, ya. Bagaimana kalau Ja'far radhiyallahu anhu yang baca gitu? Baik, yang pertamanya kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang hanya Allah yang tahu maknanya atau nama surah itu. Cuma dua pendapat. Dan tidak boleh kata ulama
ya kita menafsirkan yang lain-lain. Seperti banyak teman-teman kita yang dari tarekat itu banyak menerjemahkan macam-macam, gitu kan. Ini tidak dibenarkan. Kaf itu maksudnya ini, ya maksudnya ini. Ini tidak sesuai dengan tafsir yang sebenarnya. Karena para nabi dan Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menjabarkan itu. Beriman sesuai dengan dia turunnya. Yang kedua, yang dibacakan ini adalah benar-benar penjelasan tentang rahmat Allah, Tuhan kalian kepada hambanya Zakaria. Perhatikan di sini, di surah Maryam cerita tentang Zakaria dan orang Nasrani tahu betul siapa itu Zakaria. Zakaria adalah pamannya Maryam. Maryam adalah ibunya Isa. Jadi ini satu keluarga nih yang lagi diceritain nih, ya, satu keluarga. Lalu dikatakan ayat ketiga, yaitu takala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kenapa suara lembut? Saya pernah jelasin, ingat gak? Dulu saya pernah jelasin untuk masalah doa. Jadi Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya, itu umurnya dia 30 tahun, istrinya 20 tahun. Ternyata istrinya Zakaria ini alaihissalam mandul. Nabi Zakaria tidak tahu awalnya, berdoa minta anak. 10 tahun berdoa, belum dikasih. 20 tahun berdoa, belum dikasih. 30 tahun berdoa, belum dikasih. Apakah Nabi Zakaria berhenti berdoa seperti Anda? 40 tahun berdoa, belum dikasih. 50 tahun, belum dikasih. 60 tahun, belum dikasih. 70 tahun berdoa, baru Allah kasih. Jadi nanti umurnya Nabi Zakaria 100 tahun, minta apa? Ya Allah, kasih saya anak dari istri saya ini yang mandul. Bukan minta istri baru bapak-bapak. Oh langsung semangat ibu-ibu ya. Walaupun halal gitu kan. Baik, saya tidak bahas poligami, nanti ribut lagi. Baik, intinya adalah Nabi Zakaria bilang, ya Allah karuniakan saya anak dari istri saya ini. Istrinya mandul, waktu dia 100 tahun, istrinya berapa tahun umurnya? Tadi kan waktu dia nikah istrinya 20, dia 10, 90 tahun. Jadi waktu Allah turunkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, itu dia sempat, Nabi Zakaria dikatakan, ingatlah tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Kata ulama tafsir, karena umurnya sudah 100 masih minta, ya Allah kasih anak dari istri ini. Kata mereka, kalau kaumnya dengar, kaumnya bilang Zakaria gila ini. Nggak mungkin minta anak dari kepada Allah dari istri yang mandul dan 90 tahun, sudah nggak mungkin. Kan gitu. Kita bayangkan kalau 90 tahun jalan aja sudah susah gitu kan. Baik. Lalu apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ini pelajaran besar bagi orang yang mau berdoa kepada Allah, ya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya Tuhan tulang-tulangku sudah lemah, 100 tahun umurnya, dan kepalaku telah ditumbuhi uban semuanya. Tetapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Aku tidak mau putus asa. Pokoknya selama yang aku minta ini benar, tidak putus asa. Minta kepada Allah. Ini baru seminggu berdoa, Allah nggak terima, berhenti deh. Belum. Padahal pernah saya tekankan begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya berani sumpah demi Allah. Kalau Anda minta bukan haram, ikhlas karena Allah, kan gitu. Dan tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW ya, ini 3 syaratnya. Anda sudah mengatakan baru bilang, ya Allah. Misal contoh, sembuhin penyakit saya. Begitu Anda bilang ya Allah, itu begitu Anda berdoa Allah sudah tentukan finalnya doa itu. Cuma tinggal 3 hari kah, 4 hari kah, seminggu kah, tapi ada finalnya, pasti, nggak mungkin tidak. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata-kata ulama mengatakan astajib lakum, Allah sudah tentukan kapan Anda akan dikasih. Cuman tinggal komitmen nggak jalan. Nabi Zakaria 70 tahun minta anak dari istri yang mandul, berat bagi manusia tuh. Ternyata harus 70 tahun dilalui baru Allah kasih, gitu kan? Jadi kalau Anda la qadarullah kena penyakit kanker, punya ini, begitu berdoa, memang Allah sudah catat tuh. Oh ini mungkin kadar doanya 15 tahun. Sama aja, Anda bilang, oh kok lama 15 tahun? Kalau Anda berobat juga minum obat dokter, dokter bilang minum obat seumur hidup, mana lebih parah? Kan gitu. Ya memang Allah sudah tentuin sebenarnya, penentuan sudah ada. Nah kalau Anda sabar, tetap komitmen berdoa, tetap khusyuk, tetap minta, nanti akan ada finalnya, gitu kan? Paling jauh Anda mati. Kan kalau mati tidak ada lagi penyakitnya kan?
Sudah aman, sudah di akhirat gitu kan. Dan kalau kita lalui masa cobaan ini ada pahalanya. Nggak ada yang sia-sia loh. Anda kalau ajukan proposal ke gubernur atau wali kota, itu lagi antri, nunggu, nggak dapat apa-apa. Dapat duit nggak? Enggak. Tapi kalau Anda lagi ngantri terima doa, itu dapat pahala tuh. Sementara ngantri itu dapat pahala. Ngantri aja. Apalagi kalau sudah sampai. Anda sabar berdoa kan ada titik finalnya. Kan gitu. Biasanya kita nggak sabar. Mungkin tinggal sehari lagi berdoa Allah terima, tapi kita berhenti. Dapat pahala tapi nggak dapat target. Perhatikan ya. Jadi ini penting. Setiap Anda sudah ngangkat proposal doa kepada Allah, selama bukan minta yang haram, tidak ada makanan dan minuman dan pakaian yang haram di tubuh kita, kan gitu. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengucapin jawabannya, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada orang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, hidupnya susah sekali, tidak pakai sendal, lalu angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, bagaimana Allah bisa kasih makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak bisa ditolak oleh Allah SWT. Kemudian yang masalah tergesa-gesa, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah pasti terima doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa kaifa ya'jal? Bagaimana ciri-ciri orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah berdoa lalu tidak ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Tidak sabar. Proses dalam Islam itu ada pahalanya. Maka saya sering bahasakan begini, nikmatilah proses hidup Anda. Lagi sholat tahajud nikmatin, lagi berdoa nikmatin, lagi makan nikmatin. Jangan menghayal yang lain. Kalau lagi makan nasi sama ikan, hayalannya ayam, tidak enak ikannya. Iya kan? Kalau lagi sholat di sejadah yang biasa, jangan bayangkan sejadah yang besar, yang bagus. Biasa saja nikmatin yang ada. Nikmatin prosesnya maka akan aman insya Allah. Gitu kan? Perhatikan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Dia berdoa dengan begitu dan dia katakan, saya tidak pernah putus asa ya Allah. Terus berdoa. Ada targetnya. Poin ayat kelima, dan sesungguhnya aku khawatir tidak ada penerus peninggalku nanti, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkan aku dari sisi engkau seorang putra. Di sini kata ulama tafsir, dia minta anak dari istri yang ini karena dia sebutin istri yang mandulnya, kan gitu. Lalu ayat yang keenam, yang akan apa gunanya anak itu? Untuk apa minta lagi sudah tua? Yang akan mewarisi aku, maksudnya ilmu-ilmu yang telah engkau berikan ya Allah wahyu ini, dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan jadikanlah ia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi. Anak itu nanti soleh ya Allah. Anda perlu tahu dulu, sebelum kita lanjutkan ayat, sebelum atau ada ayat lain ya, yang menceritakan di surah Al-Imran bagaimana waktu Zakaria alaihissalam masuk ke kamarnya Maryam, ponakannya. Waktu masuk ke ruangannya Maryam, di kamarnya Maryam itu ada buah-buahan, ada makanan, ada macam-macam. Lalu Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Ini dari Allah nih, Allah kasih saya. Karena saya ibadah Allah turunin dari langit. Dikasih sama Allah SWT Maryam AS karena ibadahnya luar biasa kepada Allah gitu kan. Maka waktu lihat kesolehannya Maryam sampai Allah turunin makanan dari langit, Zakaria berkata, Allah mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itu Zakaria mulai berdoa dengan Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berikanlah saya keturunan ya sebagaimana saudara saya punya keturunan Maryam, ini saya juga ingin punya keturunan yang baik-baik gitu kan. Yang baik-baik ya Allah, dan jadikanlah dia orang yang soleh tentunya. Ini permintaannya Nabi Zakaria. Jadi ada alasan juga, selain dia minta ada penerus, dia juga melihat kesolehannya si Maryam tadi. Baik, selanjutnya ayat ke-7. Setelah 70 tahun berdoa, baru datang dengan sabar menunggu. Hai Zakaria, datang Jibril AS mengatakan, sesungguhnya kami memberitakan kabar gembira kepadamu akan mendapatkan seorang anak. Ini penting sebelum saya lanjutin ya. Kalau Anda minta satu sama Allah, Allah nggak kasih satu, tapi Allah akan kasih 1 plus 1 plus 1 sampai 10. Nggak pernah tuh kita minta, ya Allah sembuhin, selesai Allah cuma sembuhin. Tidak, Allah akan kasih banyak sekali. Nanti akan kita dengar. Nabi Zakaria alaihissalam hanya minta anak. Laki-laki ke perempuan sama saja. Yang penting soleh, gitu kan?
Lalu di sini dikatakan, sungguh kami sampaikan berita gembira kepadamu hai Zakaria, akan datangnya seorang anak laki-laki dipilihkan oleh Allah dan bernama Yahya. Allah kasih nama dari langit, kan gitu. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Belum ada orang secara fisik seperti dia, dan belum pernah ada orang bernama Yahya, baru dia, nama dari langit, gitu kan. Yang kedelapan, Zakaria berkata, perhatikan Nabi Zakaria sebagai manusia kan, 70 tahun berdoa tapi tidak jenuh. Dia mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sudah sangat tua umurku 100 tahun. Dia sendiri kaget. Lalu Tuhan berkata atau berfirman, Allah SWT berfirman melalui Jibril AS, demikianlah Tuhanmu telah menyeru wahai Zakaria, hal itu sangat mudah bagiku. Gampang kalau cuma orang tua mau dikasih hamil sama Allah, gampang. Perempuan semua bisa hamil tanpa suami, bisa kalau Allah mau. Allah bisa hancurin kita semua, Allah ciptakan makhluk lain bisa. Apalagi kalau cuma sekedar membuat istrimu hamil, hai Zakaria, dalam kondisi mandul, itu kecil gitu. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu dari sesuatu yang tidak ada. Kamu sendiri Zakaria dari sperma ayahmu, dari sel telur ibumu menjadi manusia. Dan itu tidak ada, gitu kan? Sama, bisa juga. Ayat 10, Zakaria berkata, ya Tuhanku, karena senangnya dia mengatakan, berikan aku tanda-tanda. Maksudnya begitu istriku hamil, nggak usah ada ngidam-ngidamnya, gitu kan? Jadi begitu dia hamil hari pertama, saya udah tahu, berarti dia lagi hamil. Jadi tidak usah tunggu tanda-tanda perutnya besar atau dia ngidam, gitu kan? Tuhan Allah SWT berfirman, tanda bagimu ialah tiba-tiba kamu tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Tiba-tiba hilang suaramu, nggak bisa ngomong. Kalau lagi dari Nabi Zakaria ngomong, tiba-tiba hilang suaranya, berarti mulai hari itu sudah hamil, gitu kan? Padahal kamu dalam keadaan sehat. Ayat ke-11, maka ia pun keluar dari mihrabnya menuju kepada kaumnya, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah di malam dan siang hari. Kata ulama tafsir, karena beliau suaranya hilang pada saat itu, maka beliau menyampaikan kepada kaumnya, ya, akan hilang suara saya, gitu kan? Dan kalau hilang, maka sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, gitu. Kemudian ayat 12, hai Yahya, sudah selesai lahir, gitu kan? Lalu Allah SWT mengatakan kepada Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan, ayat 13-nya, tadi ayat 12 ya, yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Ayat 14, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Ayat ke-15, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang bahas tafsir, karena kalau bahas tafsir ini panjang saya bahas ini. Jadi kita kembali ke sirah, gitu kan? Lanjutnya nanti Anda bisa baca di tafsirnya tentang bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan itu ada bahasan sendiri. Anda boleh cari, bisa beli DVD saya, ada judulnya Dahsyatnya Doa. Itu saya sudah bahas panjang lebar tentang ayat ini dan dikuatkan dengan ayat-ayat lain lagi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pelajaran kepada kita dari Zakaria alaihissalam yang tidak pernah bosan dalam berdoa, dan akhirnya Allah berikan target yang dia inginkan. Begitu pula dengan kisah nabi-nabi lain. Ya, ada nabi-nabi lain, ada Nabi Yunus, ya. Ada nabi-nabi yang lain yang sudah saya angkat dalam DVD itu. Baik, setelah mendengarkan ayat-ayat di atas, kembali kepada kisah Najasyi sekarang. Dengan seksama dia dengarkan, maka Najasyi bertambah heran, karena kisah Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam ini sangat jelas di dalam Injil, gitu kan? Kok bisa orang dari Mekah ini bisa tahu siapa ini dari Ja'far? Mekah itu pada saat itu, kalau kita ini seperti satu kota terpencil di Irian. Kalau dibandingkan dengan dunia waktu itu, Mekah itu nggak ada orang yang lirik. Cuman karena musim haji mereka pergi. Karena nggak ada sesuatu, nggak ada apa di sini kan. Kalau nggak ada zam-zam mungkin nggak bisa orang hidup. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, kering gitu kan. Sekarang baru mulai ada pohon-pohonan, tapi dulu memang tidak ada, gitu kan. Sangat gersang. Lalu dikatakan keduanya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan semua ini tidak ada satupun orang-orang Arab yang tahu tentang itu. Najasyi lalu berkata, demi Allah, sungguh yang telah engkau ucapkan ini telah keluar dari sumber yang satu dengan Isa alaihissalam. Najasyi akhirnya berkata, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kalian pada siapapun. Lalu Najasyi mengusir Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, suruh pergi. Tapi waktu itu Najasyi belum masuk Islam ya, belum masuk Islam. Dia cuman kaget aja kenapa bisa ada ayat seperti ini, tapi belum masuk Islam.
Lalu Amr bin As karena tidak puas diusir oleh Najasyi, lalu ia berpikir, akhirnya dia meminta kepada para pendeta untuk mengatur pertemuan lagi kedua kali dengan Najasyi dan ingin menyampaikan bahwasanya umat Islam yang sedang dia bela itu mencaci maki Isa, gitu loh. Jadi ternyata surah Maryam waktu turun di Mekah, dan ini surah Makkiyah memang, itu orang-orang Quraisy sudah diperdengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As ini termasuk orang yang tahu ayat-ayat ini, gitu kan? Maka mendengar bahwasanya waktu orang-orang pendeta tadi mendengar Amr bin As bilang muslimin mencaci maki Nabi Isa, mereka semua penasaran, marah. Lalu mereka mengatur lagi pertemuan dengan Najasyi. Mendengar bahwasanya muslimin mencela Isa alaihissalam dari Amr bin As, maka para pendeta segera menemui Najasyi lalu meminta agar muslimin disidang di majlis kerajaan. Lalu Najasyi mengundang kembali muslimin dan bertanya lagi pada mereka, apa yang kalian katakan tentang Isa? Karena Amr bin As bilang, coba suruh tanya apa yang mereka bilang tentang Isa. Isa itu siapa di mata orang Islam? Sekali lagi perhatikan ya, kejujuran dalam menyampaikan sesuatu, membela kebenaran walaupun di depan kita itu orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita, gitu kan? Tapi kita sampaikan kebenaran, jangan ragu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sedang numpang di Ethiopia di istananya raja. Dan waktu itu orang-orang Nasrani lagi mengatakan Isa anak Tuhan, termasuk Najasyi. Tapi perhatikan apa di sini. Waktu ditanya apa pendapat Anda tentang Isa, sekali lagi kejujuran dan adalah sebuah keselamatan. Walaupun akidah berbeda dengan Nasrani, tapi harus dijelaskan tanpa disembunyi-sembunyi. Maka Ja'far radhiyallahu anhu kemudian membacakan lanjutan ayat tadi. Tadi kan sampai ayat 15 nih. Ja'far tadi pilih ayat ini sengaja nih, surah ini supaya lebih jelas tentang Nasrani. Sekarang lanjutin ayat 16 sampai ayat 36. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Di sini kita baca terjemahnya insyaallah, tapi sebelumnya Ja'far bin Abi Thalib sangat cerdas. Beliau tidak bilang begini, Isa itu menurut kami begini-begini, tidak. Dia bacain ayat. Ini ya Najasyi, saya lanjutin ayat yang saya jelasin kemarin. Jadi ini Allah yang berfirman. Najasyi jadi dengar, gitu kan? Bukan perkataan dia. Ayat 16-nya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, ya, karena sudah hamil, gitu kan, pada saat itu. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus kepadanya ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maaf, ini ayat 16 belum hamil ya, nanti setelahnya. Ayat ke-18-nya, Maryam berkata,
Pada saat tiba-tiba di mihrabnya, di tempat sholatnya dia, tiba-tiba ada manusia datang, sosok manusia, Jibril menjadi manusia. Lalu Maryam berkata, ini bukti kesuciannya ya. Begitu ada di ruangannya langsung dia katakan, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu benar-benar orang yang bertakwa, kalau kau takut sama Allah, kau tidak akan ganggu saya. Jibril berkata, ayat 19, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ayat 20, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Perhatikan di sini. Jadi Allah berfirman nih menceritakan kisah Maryam, gitu kan? Dari bertemu dengan Jibril sampai nanti hamil, sampai melahirkan. Jadi di sini ini orang Nasrani tidak tahu poin ini nih. Ini keyakinan yang benar. Lalu ayat 21, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu telah berfirman, wahai Maryam, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya, si Isa nanti yang lahir itu, suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti karena sulitnya menghadapi melahirkan tadi dan tidak ada yang bantu nih. Lalu aku dilupakan, lebih baik aku tidak jadi manusia dan aku dilupakan. Lalu ayat 24, maka Jibril menyuruh kepadanya dari tempat yang rendah. Kata ulama tafsir, di dekatnya dia, Jibril turun lagi lalu berkata, janganlah kamu sedih wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kata ulama tafsir maksudnya adalah ada air, jadi mata air keluar dekatnya Maryam alaihissalam yang suci, yang bersih, yang belum bisa minum. Jadi nggak perlu berdiri, gitu kan? Ayat 25, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Sentuh aja batang pohonnya jatuh semua kurmanya. Dan ini ulama sebagian mengatakan dari medis muslim ya, bahwasanya kurma sangat baik terutama bagi ibu yang hamil dan mempercepat untuk melahirkan, gitu kan? Ini karena di sini Maryam alaihissalam disuruh memakan kurma oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mau melahirkan sendirian, tidak dibantu oleh orang, gitu kan? Lalu dikatakan ayat 26, maka makanlah, minumlah dan senangkanlah hati kamu. Jika kamu melihat seorang manusia maka katakan, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maksudnya aku tidak mau jawab sekarang. Nanti setelah melahirkan, maka aku tidak akan berbicara pada manusia pun pada hari ini. Ayat 27, maka Maryam membawa anak itu setelah melahirkan, digendong dibawa ke kaumnya. Dengan menggendongnya, kaumnya lalu berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Bagaimana bisa kau punya anak belum menikah, gitu kan? Ayat 28, hai saudara perempuan Harun. Maksudnya Nabi Harun nih. Tentu antara Maryam dengan Harun jauh ya, karena Maryam ini adalah ibunya Isa. Antara Isa dengan Musa jauh sekali jaraknya. Ya, itu bisa ratusan tahun gitu kan. Tapi di sini maksudnya adalah wahai saudaranya Harun, kata ulama tafsir, maksudnya hai orang yang mirip dengan Harun dari kesolehannya. Itu maksudnya. Dikatakan ayahmu sekali-kali bukan seorang yang jahat dan ibumu bukan juga seorang pezina. Bagaimana bisa kau lakukan ini gitu? Lalu dalam ayat 29 Maryam menunjuk kepada anak tersebut, maka mereka berkata, bagaimana bisa kami mengajak bicara anak bayi yang sedang dalam buaian atau ayunan? Ayat 30 berkata Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sementara dia masih bayi ya. Ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ini perhatikan ya, Najasyi ini dengar terus nih ayat nih. Jadi bisa diperhatikan kalau kita di posisi Najasyi, dia Nasrani, lalu ayat ini menceritakan tentang hal yang berbeda, gitu kan? Dengan keyakinan dia selama ini gitu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan nanti kembali. Ayat 34, Al-Quran mengatakan, itulah Isa putra Maryam, bukan anaknya Allah, bukan anaknya siapapun. Karena orang-orang Nasrani sebagian yang mengatakan Isa bukan anak Tuhan, tapi dia orang pilihan, dia mengatakan Maryam menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, gitu kan? Tapi ini tidak benar, tidak ada riwayat sama sekali berhubungan dengan masalah itu. Lalu dikatakan itulah Isa ibnu Maryam,
yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Maksudnya orang-orang sekarang sampai sekarang mengatakan Nasrani bilang anak Tuhan atau bukan ya, Maryam punya suami atau tidak ya, gitu kan. Jadi mereka masih bimbang. Ayat 35, tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia ingin sesuatu Allah, maka dia cuma mengatakan jadilah, maka jadilah itu. Tidak butuh proses seperti Isa. Ayat 36, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia oleh kalian semuanya.